Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Desi Wardani dengan NIM 2417051063. Saya dari kelas 2H, program studi S1 Akuntansi semester 2. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai LKM 7 mata kuliah agama Hindu yang membahas tentang kehidupan setelah kematian. Yang pertama, apakah yang terjadi setelah kematian? Jadi studi spiritual, penelitian spiritual telah menunjukkan bahwa manusia terdiri dari 4 tubuh dasar, yaitu fisik, mental, kausal atau intelektual, dan suprakausal atau ego halus. Ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti untuk hidup. Namun, sisa eksistensi atau kesadarannya akan terus berlanjut. Eksistensi orang tersebut minus tubuh fisiknya dikenal sebagai tubuh halus atau lingga deha. Tubuh halus ini terdiri dari tubuh-tubuh mental, kausal atau intelek, dan suprakausal atau ego halus. Tubuh halus ini kemudian akan pergi ke salah satu dari 13 tingkatan alam eksistensi halus selain alam bumi. Lalu apakah ke-14 tingkatan alam eksistensi di alam semesta? Jadi 14 tingkatan alam eksistensi di alam semesta terdiri dari 7 tingkat alam eksistensi positif dan 7 tingkatan alam eksistensi negatif atau neraka. 7 tingkat alam eksistensi positif merupakan tempat yang ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritual. Sedangkan 7 tingkatan alam eksistensi negatif adalah tempat yang kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritual. Alam eksistensi neter atau Buarlok sebenarnya adalah wilayah yang lebih jauh dari Tuhan. Namun di sini digambarkan sebagai, oleh karenanya di sini adalah tingkatan alam negatif. Namun digambarkan sebagai tingkat alam positif karena tubuh-tubuh halus dari alam ini masih bisa memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali di bumi dengan tujuan untuk maju secara spiritual. Sekali tubuh halus mundur ke salah satu dari tingkatan alam neraka, maka kemungkinannya sangat kecil mereka dapat dilahirkan kembali di bumi dan maju ke arah Tuhan Yang Maha Esa. Pada gambar ini, bumi digambarkan berwarna kemerahan karena bumi memiliki aksi atau tindakan. Surga digambarkan dalam warna merah muda yang mewakili berlimpahnya kebahagiaan. Kuning mewakili pengetahuan spiritual dan peningkatan dalam komponen dasar halus satwa, dan tingkatan wilayah neraka diwakili oleh warna gelap sampai hitam karena adanya peningkatan dalam komponen dasar non-fisik tama. Selanjutnya tingkatan surga dan ke atas di alam semesta. Jadi tingkatan yang paling atas yaitu Satyaloka, yang kedua Tapaloka, yang ketiga Janalok, yang keempat Maharlok, yang kelima surga atas, yang keenam surga bawah, yang ketujuh neter atau Buarlok, dan yang kedelapan bumi. Jadi tingkatan tertinggi itu yaitu Satyalok. Pada tingkatan ini terdiri dari orang yang memiliki tingkat spiritual 90% dengan proporsi komponen satwa 95. Tipe orang yang masuk ke dalam tingkatan alam eksistensi ini adalah orang yang paham hampir segalanya, dan tubuh dominan adalah ego halus atau suprakausal. Untuk tingkatan alam eksistensi, tingkat spiritual adalah 80% dengan proporsi komponen satwa 90% dan tipe orang yang sangat berpemahaman. Tubuh yang dominan adalah intelek atau kausal.
Akibat kurangnya latihan spiritual, kebanyakan orang di zaman sekarang pergi ke alam neter ataupun tingkatan alam eksistensi neraka setelah kematian. Kita biasanya pergi ke alam neter setelah kematian ketika proporsi kejahatan yang timbul akibat perbuatan-perbuatan salah di bumi sekitar 30%. Kejahatan pada umumnya termasuk niat jahat terhadap orang lain dan banyak hasrat keinginan seseorang. Di alam neter, hampir pasti kita diserang oleh hantu-hantu dengan kekuatan lebih tinggi dari tingkatan alam eksistensi neraka di bawahnya. Bumi adalah satu-satunya alam eksistensi di mana orang-orang dengan berbagai tingkat kesadaran spiritual bergabung menjadi satu. Namun, setelah kematian, kita pergi ke tingkatan alam eksistensi sesuai dengan tingkat kesadaran spiritual kita. Selanjutnya, tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi. Setelah kematian, orang-orang yang berada di bawah tingkatan alam eksistensi Maharlok perlu dilahirkan kembali di alam bumi untuk melunasi takdir dan menyelesaikan akun karma, itu memberi dan menerima yang mereka miliki. Jika seseorang mencapai tingkatan Maharlok dan Janalok setelah kematian karena tingginya kesadaran spiritual, ia tidak perlu lagi bereinkarnasi karena semua takdir yang tersisa dapat terselesaikan dari alam eksistensi itu sendiri. Namun, tubuh-tubuh halus yang telah berevolusi ini boleh memilih untuk dilahirkan atau atas kehendak mereka sendiri. Mereka melakukannya terutama untuk menjalankan misi sebagai pembimbing spiritual bagi umat manusia dan membantu masyarakat tubuh secara spiritual. Selanjutnya, pentingnya alam eksistensi bumi. Alam eksistensi bumi amatlah penting, karena ini adalah satu-satunya alam eksistensi di mana kita bisa mencapai pertumbuhan spiritual yang cepat dan melunasi perhitungan karma kita dalam periode waktu yang paling singkat. Alasan utama untuk hal ini adalah dengan bantuan tubuh fisik, kita bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan pertumbuhan dan tingkat spiritual kita serta mengurangi komponen dasar non-fisik tamak. Selain dari bumi, pertumbuhan spiritual kemungkinan besar hanya terjadi di wilayah-wilayah di atas tingkatan surga, misalnya tingkatan Maharlok ke atas. Selanjutnya, apa itu neraka, siapa yang pergi ke neraka, dan seperti apa tiap tingkatan neraka itu. Jadi, seseorang yang pergi ke neraka adalah seseorang yang melakukan kejahatan selama hidupnya. Semakin dalam tingkatan neraka, maka semakin tamasik orang tersebut. Ketika seseorang pergi lebih dalam ke berbagai tingkatan neraka, yaitu dari tingkat ke-1 sampai tingkat ke-7, tingkat kebahagiaan yang dialami oleh tubuh halus di dalam alam eksistensi tersebut akan terus menurun, dan tingkat penderitaannya akan terus berlipat ganda. Minimnya pengalaman akan kebahagiaan diakibatkan juga karena tenggelam dalam kenangan-kenangan peristiwa positif di masa lalu, kenangan yang menyenangkan akan harta kekayaan dalam kehidupan masa lalu, dan sebagainya. Pengalaman ketidakbahagiaan disebabkan karena kenangan akan rasa sakit fisik dan peristiwa-peristiwa penghinaan, kenangan dari hasrat keinginan yang tidak terpenuhi, misalnya tentang pendidikan, rumah, karir, harapan, akan kebahagiaan anak-anak dalam kehidupan masa lalu orang tersebut. Besarnya hukuman atau rasa sakit yang harus dijalani di berbagai tingkatan neraka dan narak yang terkait terus meningkat pada setiap tingkatan neraka yang lebih rendah. Selanjutnya, pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Tingkatan alam eksistensi ditentukan untuk seseorang sesuai dengan sifat dasar orang tersebut yang berkaitan dengan satwa, raja, dan tama. Penentuan tingkat alam eksistensi tersebut juga merupakan suatu fungsi dari tingkat spiritual seseorang. Oleh karena itu, tubuh halus dari alam eksistensi positif tingkatan yang lebih rendah tidak bisa pergi ke alam eksistensi positif tingkatan lebih tinggi.
dan mereka yang berasal dari neraka tingkatan pertama dan kedua tidak bisa pergi ke tingkatan neraka yang lebih dalam, ketiga, atau seterusnya. Hal ini serupa dengan bagaimana orang yang tinggal di dataran rendah merasa sulit bernapas pada ketinggian yang lebih tinggi, tetapi orang-orang yang tinggal di ketinggian yang lebih tinggi dapat menangani kondisi dataran rendah dengan baik. Apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian? Pada saat kematian, sewaktu tubuh fisik menjadi tidak aktif, energi vital yang digunakan untuk fungsi tubuh fisik dibebaskan ke alam semesta. Energi vital ini mendorong tubuh halus menjauh dari wilayah bumi pada saat kematian. Berat dari tubuh halus menentukan ketingkatan alam eksistensi mana tubuh halus tersebut pergi dalam alam eksistensi halus di kehidupan setelah kematian. Berat dari tubuh halus itu terutama merupakan fungsi dari jumlah komponen dasar halus sama dalam diri kita. 3 komponen dasar halus atau tak kasat mata dalam rata-rata orang di era saat ini, di mana satwa sebanyak 20%, raja sebanyak 30%, dan tama sebanyak 50%. Satwa adalah kemurnian dan pengetahuan, raja adalah aksi dan gairah, dan tama adalah ketidaktahuan dan inersia. Selanjutnya, pentingnya keadaan mental sesaat sebelum kematian. Keadaan mental sesaat menjelang ajal sangatlah penting. Jika seseorang benar-benar tulus melaksanakan latihan spiritualnya seperti menyebut Tuhan dan mengulang nama Tuhan pada saat kematian, maka pengaruh dari hasrat keinginan, kemelekatan, hantu, dan sebagainya menjadi seminimal mungkin bagi orang tersebut dibandingkan dengan keadaan bila ia tidak menyebut dan mengulang nama Tuhan. Hal ini membuat tubuh halusnya menjadi lebih ringan, dan oleh karena itu, jika seseorang meninggal dunia seraya menyebut dan mengulang nama Tuhan, ia akan mencapai tingkatan alam eksistensi yang lebih baik dibandingkan apa yang seharusnya ia capai setelah kematian tanpa cantik. Sesaat sebelum kematian, jika seseorang mengucap dan merepetisikan nama Tuhan Yang Maha Esa dan juga dalam keadaan berserah kepada kehendak Tuhan, maka ia mencapai tingkatan alam eksistensi yang bahkan lebih baik dalam kehidupan setelah kematiannya. Lalu, siapa yang akan pergi ke neraka setelah kematian? Seseorang yang pergi ke neraka setelah kematian melakukan berbagai jenis perbuatan tercela, di mana pada tingkatan neraka yang pertama adalah orang-orang yang menyebabkan kerugian terbatas pada individu-individu. Pada tingkatan kedua adalah orang-orang yang menyebabkan kerugian pada sebagian masyarakat seperti menipu banyak orang secara bersamaan atau menipu dalam skala besar. Dan pada tingkatan ketujuh adalah orang-orang yang menyebabkan kerugian bagi bangsa atau negara secara keseluruhan dan untuk mereka yang bekerja untuk masyarakat. Jangkauan, durasi, dan tujuan dibalik perbuatan-perbuatan jahat atau dosa adalah merupakan faktor penting yang menentukan tingkatan alam eksistensi mana yang dituju setelah kematian dibandingkan dengan hanya tindakan itu semata. Selanjutnya, bunuh diri dan kehidupan di alam setelah kematian. Ada 2 jenis kematian yang berkaitan dengan waktunya, yaitu kematian akhir yang ditakdirkan, di mana saat kematian tidak bisa dihindari oleh seseorang. Yang kedua, kematian yang mungkin terjadi. Ini adalah keadaan di mana seseorang kemungkinan dapat meninggal. Setiap orang dapat mengalami kemungkinan meninggal ketika orang itu hampir meninggal, tetapi dapat diselamatkan akibat dari pahala atau kebaikannya.
Dalam kasus-kasus di mana seseorang sedang mengalami krisis yang tidak dapat diatasi dalam hidupnya atau memiliki gangguan-gangguan kepribadian yang parah, ia mungkin berpikir untuk mencabut nyawanya sendiri dalam keadaan tertekan tersebut. Dengan melakukan bunuh diri, kita menyia-nyiakan kesempatan untuk pertumbuhan spiritual dan karenanya kita juga akan menanggung dosa. Tanpa terkecuali, semua tubuh halus orang yang bunuh diri akan pergi ke tingkatan dalam eksistensi buar loka. Namun, bila sepanjang hidup dosanya berat dan tergantung situasi atau tujuan dibalik tindakan bunuh dirinya, ia bisa pergi ke tingkatan wilayah neraka yang lebih rendah. Selanjutnya, mengapa ada jeda waktu antara reinkarnasi? Ada dua alasan mengapa ada jeda waktu antara reinkarnasi, di mana yang pertama, tubuh halus berada di tingkatan surga atau alam eksistensi neter dalam jangka waktu yang tidak tentu untuk mengalami buah dari pahala dan dosa-dosanya. Yang kedua, keadaan di alam bumi harus paling sesuai untuk menyelesaikan akun karma atau memberi dan menerima dari kelahiran-kelahiran kita sebelumnya dengan berbagai orang-orang yang terkait. Reinkarnasi dari tubuh halus ditunda sampai tiba saatnya berbagai orang lainnya yang terikat dengan tubuh halus tersebut atau dengan siapa ia memiliki akun menerima dan memberi tersebut juga harus siap untuk bereinkarnasi. Jadi, tubuh halus harus menunda sampai tiba saatnya berbagai orang lainnya yang terikat dengannya juga siap untuk bereinkarnasi. Baik, sekian pembahasan mengenai kematian setelah kehidupan setelah kematian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bagaimana cara kita menjalani kehidupan di bumi akan membawa konsekuensi-konsekuensi yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan setelah kematian. Alam eksistensi bumi sangatlah penting, karena di alam inilah kita diberi kesempatan untuk mencapai pertumbuhan spiritual dan melunasi semua perhitungan karma kita. Hanya dengan latihan spiritual atau dengan kebaikan yang luar biasa banyak, seseorang dapat pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi. Dan oleh sebab itu, ia dapat menghindari ketidakbahagiaan dan hukuman serta menikmati tingkatan kebahagiaan yang lebih tinggi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang tepat. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.